Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat, kita mau sapa-sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, sekarang adik-adik udah pada siap kan mau beribadah kepada Tuhan? Kita mau memulai dalam doa sebelum kita mau beribadah. Yuk kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mau angkat the joy. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang. Semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita angkat pujian lagi. Halo, halo, elo, elo, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, elo, elo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Senang, semua bersuka sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab Yesus ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Nah, kita mau angkat pujian lagi ya adik-adik ya.
Lagu ini, pujian ini sering kita nyanyikan waktu kita akan mendengarkan Gemari. Yuk kita angkat pujian ini, mendidih, mendidih di hatiku. Pakai gerakannya ya, masih ingat kan? Tangannya di depan semuanya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu berkirap, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita angkat pujian sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirap, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan mendengarkan Gemari. Kitab Yunus ditulis oleh Nabi Yunus. Yunus adalah Nabi Tuhan yang melayani untuk kerajaan Israel Utara pada zaman raja-raja. Allah menyuruh Yunus menyampaikan firman Allah kepada Niniwe, kota di Asyur. Asyur adalah musuh bangsa Israel. Yunus bersiap untuk lari dari Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan menaiki kapal yang menuju ke Tarsis. Tuhan membuat kapal Yunus terkena badai besar. Awak kapal menjadi takut dan masing-masing berteriak kepada Allah yang mereka sembah. Mereka juga membuang muatan kapal ke laut supaya kapal menjadi lebih ringan. Tetapi Yunus ada di ruang kapal paling bawah dan tidur dengan nyenyak. Nahkoda membangunkan Yunus dan menyuruh Yunus juga berdoa kepada Allah yang disembah Yunus. Setelah itu, orang-orang yang ada di kapal memutuskan untuk membuang undi, supaya mereka tahu karena siapa mereka ditimpa malapetaka itu. Ternyata Yunus yang kena undi. Orang-orang pun yakin Yunus adalah penyebab kapal itu terkena badai. Mereka menanyai siapa Yunus sebenarnya. Yunus memberitahu mereka bahwa ia takut akan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan saat ini ia sedang lari jauh dari hadapan Tuhan. Yunus meminta orang-orang di kapal untuk melempar dirinya ke laut. Maka badai di laut itu akan reda. Karena segala usaha telah dilakukan dan tidak ada pilihan lagi, mereka pun melempar Yunus ke laut. Dan badai itu pun berhenti. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan, Yunus menaikkan doa ucapan syukur pada Tuhan karena ia telah merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan berfirman pada ikan, dan ikan memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan menyuruh Yunus sekali lagi untuk menyampaikan seruan yang difirmankan Tuhan. Yunus pun pergi ke Niniwe dan berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ternyata orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung. Mereka juga diperintahkan oleh raja dan para pembesar untuk berseru kepada Allah dan bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan. Mereka berharap dengan demikian Allah tidak akan marah lagi pada mereka. Ketika Allah melihat respon warga kota Niniwe yang berbalik dari kejahatan mereka,
Allah menyesal dan tidak jadi menghukum Niniwe. Melihat bangsa yang dibencinya tidak jadi dihukum, Yunus sangat marah. Ternyata alasan Yunus lari adalah karena ia sudah tahu bahwa Allah itu penuh kasih dan panjang sabar. Sampai-sampai penghukuman yang seharusnya terjadi bisa dibatalkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Allah menyadarkan pikiran Yunus bahwa Allah mengasihi semua bangsa dengan perantaraan sebatang pohon jarak. Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi Yunus, tetapi besoknya Tuhan membuat pohon jarak itu layu karena ulat. Yunus marah karena ia mengasihi pohon itu. Allah bertanya, "Jika Yunus sayang pada pohon jarak yang bukan tumbuh dari hasil usahanya dan hanya hidup 1 hari, bagaimana mungkin Allah tidak sayang pada Niniwe, suatu kota yang besar dengan banyak orang-orangnya yang tidak mengerti membedakan yang benar dan yang salah?" Nah, sekarang Kakak Desi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi karena kita mau angkat pujian Hati yang Gembira Adalah Obat, tetapi semangat yang padam mengeringkan tulang. Mengangkat beban kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Yuk adik-adik boleh duduk kembali.
keren banget ya penampilan dari Diel dan Stevia. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk minggu ini, ibadah minggu depan seperti biasa, ibadah online, dan salah satu dari teman kita ada yang berulang tahun. Dia adalah Stevia pada tanggal 3 Juni. Kita mau ucapkan ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan memberikan persembahan. Kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh, kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Oh, tolong padaku. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan oleh guru kami boleh membuat kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat digunakan dengan baik oleh pengurus sekolah minggu kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Stevia Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan kalau Stevia boleh berbahagia Tuhan di hari ulang tahunnya. Kami mau berdoa untuk Stevia supaya Tuhan yang menyertai langkah kehidupannya, Tuhan yang membimbing dia, Tuhan yang menolong dia di dalam kehidupannya. Dan juga kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa masa depan yang gilang gemilang Tuhan berikan kepada Stevia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik Cengkids yang ada di rumah. Apa kabar? Shalom semuanya. Semoga kalian semua tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Siap adik-adik? Siap ya. Nah, adik-adik yang manis, yang udah ganteng, sekarang kita berdoa lagi ya untuk firman Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kepada adik-adik semua hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali Tuhan beribadah di sekolah minggu kami.
meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan tidak pernah sia-sia bagi kami yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, biarlah sungguh setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dengan segala penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat minggu hari ini. Nah, adik-adik, kira-kira nih adik-adik di rumah masih semangat belajar online-nya? Tapi ya harus semangat, kita semua menjadi anak-anak Tuhan harus menjadi contoh, harus menjadi teladan bagi yang lain. Sekarang kita akan memulai firman Tuhan. Baik, nih adik-adik, judul pada minggu hari ini yaitu Allah memilih Samuel. Nah, Allah memilih Samuel. Setelah kemarin adik-adik belajar tentang Daud ya, Yakub. Nah, sekarang Allah memilih Samuel. Nah, adik-adik, cerita Samuel ini ada di 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 3. Nah, kita lihat dulu ya di Ibu Mariana mau baca dulu ya di 1 Samuel 1 ayat yang pertama. 1 Samuel 1 ayat 1. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan persembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, itu pembacaan firman Tuhan, perikop firman Tuhan pada saat minggu hari ini. Nah, adik-adik bisa baca selanjutnya ya untuk ceritanya ada di situ. Ibu Mariana akan di sini juga akan bercerita tentang Samuel ini. Oke, next. Nah, sebelumnya nih adik-adik ada gambar tuh di depan ya. Wah, apakah adik-adik pernah makan ini? Meskipun mama, papa kadang-kadang mungkin melarang. Nah, itu bentuknya bagus-bagus ya. Itu namanya permen. Tuh, ada yang bulat-bulat, warna-warni. Lihat gambarnya aja, kita ngiler ya. Apalagi lihat aslinya ya. Nah, ini permen ini kalau kita makan satu ya nggak apa-apa, tapi kalau kita makan banyak pasti orang tua melarang. Tapi kalau orang tua melarang kita pasti nggak mau ya, kita pasti pengen makan lagi. Nah, selanjutnya nih adik-adik ada gambar lagi. Nah, atau adik-adik pernah makan banyak sekali es krim. Nah, ini juga kadang-kadang orang tua juga melarang ya adik-adik ya untuk makan es krim. Apalagi makan es krimnya tuh banyak-banyak. Ada yang makannya wah pakai mangkok, makannya pakai piring yang besar gitu ya. Nah, ini contoh-contoh es krim tuh. Ada yang pakai stick, ada yang pakai kon ya. Tuh macam-macam. Wah, enak sekali nih, apalagi sekarang ya panas gitu ya, makan es krim wah enak banget ya. Nah, itu tadi makanan-makanan yang kalau kita makan dalam jumlah banyak itu bisa menimbulkan penyakit ya adik-adik ya. Selanjutnya ya, nah kadang mama larang makan makanan yang manis. Wah, nggak terima, sebel banget ya, aku nggak boleh dimakan permen tuh. Ada adik-adiknya yang nangis tuh. Nah, pasti ada tujuannya ya mama melarang untuk kita makan sesuatu. Permen bisa jadi sakit gigi, bisa berlubang, nanti jadi ompong, mungkin giginya jadi keropos, mungkin gusinya bermasalah. Nah, terus makan es krim, mungkin es krim manis, dingin, nanti bisa flu, bisa pilek gitu ya. Nah, itu juga bisa merugikan adik-adik sendiri ya. Jadi kesulitan untuk bermain dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua kita selalu memberitahu, melarang, tapi kita terkadang tidak mentaati. Nah, selanjutnya. Nah, tuh lihat adik-adik ada gambar ya.
kadang kita dikasih tahu tuh, wah nggak mau denger tuh, telinganya ditutup. Sepertinya omongan orang tua tuh nggak merdu gitu ya, wah nggak indah, suaranya tuh kayaknya membuat telinga panas gitu ya, wah nggak, melawan ya. Nah next. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang anak yang baik, rajin, mendengar, dan menaati. Namanya adalah Samuel. Yang tadi Ibu Mariana bacakan di depan itu adalah nama-nama orang tuanya Samuel ya. Bagaimana ada seorang ibu yang susah memiliki keturunan. Next. Nah, cerita Samuel berawal dari seorang ibu yang bernama Hana ya. Next. Nah, Hana ini ingin sekali mempunyai anak. Dia itu udah menikah dengan suaminya yang bernama tadi Elkana. Tapi dia belum hamil-hamil gitu ya. Dia belum punya keturunan. Nah, jadi dia meminta sama Tuhan. Jadi pada saat mereka pergi ke Bait Allah di Silo, Ibu Hana ini berdoa sama Tuhan. Dia meminta anak supaya dia bisa hamil. Nah, next. Nah, terus ya Tuhan, dia berdoa ya, kalau saya nanti hamil nih ya Tuhan ya, kalau saya bisa hamil dan melahirkan, saya janji. Nah, Ibu Hana ini berjanji kalau saya akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Jadi nanti kalau saya hamil, saya mengandung, terus nanti melahirkan, nah anaknya ini ada, nanti anaknya ini akan saya kasihin sama Tuhan. Nggak biar buat Tuhan aja gitu ya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah next. Nah ternyata ini ada gambar nih adik-adik. Dia singkat cerita tuh ada anak laki-laki. Nah jadi Tuhan menjawab doanya Ibu Hana. Nah, Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana yang ingin memiliki seorang anak. Akhirnya Ibu Hana ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak itu bernama Samuel. Nah, Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di Bait Suci Tuhan. Jadi, pada saat Ibu Hana kembali lagi ke Bait Suci, dia membawa serta Samuel ini kepada Imam Eli, dikasihin. Jadi, kalian Samuel, kamu tinggalnya di sini, nggak dengan mama lagi. Mama pulang ke rumah mama, tapi kamu tetap tinggal di Bait Suci Tuhan, di Bait Allah bersama Imam Eli. Next. Nah, kemudian si Samuel ini ya tambah besar ya, nggak kecil-kecil terus gitu ya. Nah Samuel ini menjadi pelayan Tuhan. Samuel ini disukai oleh Tuhan dan manusia. Maksudnya Tuhan tuh mengasihi Samuel, manusia, Imam Eli, dan orang-orang lain yang Samuel layani. Dia senang karena apa? Karena Samuel ini meskipun kecil dia rajin, dia anaknya baik. Di firman Tuhan dikatakan ya, kalau adik-adik baca, semakin disukai Tuhan dan manusia. Itu artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, orang itu melihat kita kemanapun kita pergi atau kemanapun adik-adik pergi, itu orang-orang tuh kayak kagum gitu, kayak seneng tuh ngeliatinnya. Aduh, kan kita seneng ya kalau ngeliat anak tuh baik gitu ya, atau adik-adik tuh rajin. Mungkin kalau sekolah ngumpulin tugasnya tuh nggak pernah terlambat. Nah, yang kayak gitu biasanya yang disukai oleh guru ya. Nah, yang seperti itu yang biasanya disukai oleh teman-teman karena rajin ya. Nah, begitupun Samuel, dia disukai oleh Tuhan dan manusia. Next. Nah, kemudian si Samuel ini tidur kan. Nah, terus ada yang manggil. Wah, kaget kan? Masih kecil, tidur sendirian gitu kan. Nah, terus lagi tidur nih nyenyak-nyenyak. Samuel. Waduh, nggak ada suara kan? Nggak ada, di sana kan zaman dulu nggak ada kaset, nggak ada handphone, nggak ada musik yang untuk nyetelin apapun gitu kan. Nggak ada suara. Ini kan udah malam ya, semua udah tidur. Aduh, siapa ya? Tapi aku bener nih, jelas nih denger nama aku dipanggil nih. Next. Nah, aduh, kayaknya Bapak Eli nih manggil aku. Tunggu bentar. Tuh kan pakai lilin tuh, dia pakai bawa lilin. Aduh, kayaknya Bapak Eli nih, Imam Eli yang manggil aku nih. Aku bawa lilin dulu. Nah, terus dia manggil, Bapak Eli manggil saya.
enggak, kata tuh ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Oh enggak Samuel. Nah terus next ya ini ya, kemudian Bapak Eli nyuruh, udah kamu tidur lagi aja. Enggak kok, saya enggak manggil. Nah akhirnya Samuel balik lagi tuh ke kamar, tidur lagi. Enggak manggil, ternyata aku salah kayaknya ya. Pas dia lagi tidur ada yang manggil lagi, Samuel, Samuel. Bener kan tuh ada yang manggil aku, katanya gitu kan. Nah terus next, nah terus Samuel balik lagi, enggak, saya enggak manggil kok. Betul bapak enggak manggil saya. Enggak Samuel, saya juga lagi tidur. Nah kata si Imam Eli gitu kan. Nah udah kamu tidur lagi aja, pergi ke kamarmu. Nah akhirnya Samuel pergi lagi ya, kembali lagi tidur. Nah kemudian next, nah kemudian Samuel tidur lagi, dan Tuhan memanggil lagi tuh 3 kali ya, suara yang tadi ya memanggil, yaitu Tuhan gitu ya. Samuel, Samuel. Tadi 1 kali aku tanya Bapak Eli bukan. Ini 2 kali tadi aku tanya bukan lagi. Ini ada suara lagi nih. Aduh, suara bener ini jelas nih yang ketiga kalinya. Aku bangun lagi lah. Takutnya bener nih Mam Eli yang manggil aku. Dia bangun lagi kan. Nah next. Nah terus ada apa Samuel? Kok kamu balik lagi? Iya, Imam Eli manggil saya kan. Tadi saya jelas dengar nama saya dipanggil, kata Samuel. Samuel gitu tadi ngomongnya. Oh, terus Imam Eli langsung gitu ya. Oh, wah ini Tuhan nih yang ngomong ke anak ini, karena Samuel ini anak yang dikasihi, anak yang istimewa. Nah kemudian Imam Eli bilang kepada Samuel, oh sini Samuel, sini ya. Nanti kamu tidur. Nanti kalau ada suara itu manggil kamu lagi, kamu bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, dah sekarang kalau ada suara lagi bilang gitu ya. Ya, sekarang tidur lagi ya, kembali ke kamarmu. Nah, terus Samuel balik lagi ke kamarnya. Dia tidur lagi kan. Tidur lagi lah. Mungkin bener yang Bapak Eli tadi bilang, ya akan aku ingat, aku akan taati. Nah, terus manggil lagi, bener ada suara lagi yang keempat kalinya. Keempat ya adik-adik ya. Nah, Samuel. Wah, bener yang Imam Eli bilang, ada suara lagi. Nah, terus next. Nah, Samuel menjawab seperti yang Imam Eli tadi bilang ya. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Nah, akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel bagaimana Tuhan punyai apa yang harus Samuel lakukan gitu ya, dan kedepannya bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel. Next. Nah, besok paginya Samuel memberitahukan kepada Imam Eli bahwa Tuhan benar memanggil dia lagi. Pada saat pagi-pagi kan Samuel tuh kerjaannya membersihkan bait Allah gitu ya, menjadi pelayan Tuhan yang ada di situ, mematikan lampu-lampu gitu ya. Kalau udah pagi-pagi dimatiin tuh lampu-lampu yang ada di bait Allah, terus dia membersihkan. Nah, terus datang tuh Imam Eli, dia bilang bahwa benar Tuhan tadi malam berbicara lagi, dan saya bilang bahwa saya mendengar gitu ya, berbicaralah Tuhan. Akhirnya Samuel menyampaikan kepada Imam Eli apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Next. Nah, kemudian Samuel ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Dia tumbuh semakin besar, dan Tuhan menyertai Samuel karena dia akan menjadi nabi Tuhan ya. Nah, ini Samuel tadi Samuel kecil ya, dan kemudian Samuel bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi nabi. Dia tetap setia, dia tetap mendengarkan firman Tuhan, dia tetap menaati apa yang Tuhan suruh lakukan pada Samuel. Dia lakukan semuanya dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa hingga besar. Samuel tetap menaati Tuhan ya. Next. Nah, apakah Samuel mendengarkan
dan mentaati panggilan Allah? Nah, ini adik-adik ada pertanyaan ya. Ya, tentu saja ya. Samuel mendengarkan dan menaati panggilan Allah. Sebagaimana dari kecil dia tumbuh sebagai seorang anak di bait Allah, dia mengerti gitu ya, dan dia menaati panggilan Allah. Kemudian, siapa yang bersama Samuel untuk menolong dia untuk percaya dan taat? Yang bersama Samuel tentu saja Tuhan ya. Nah, bagaimana perasaan kalian jika kalian menjadi Samuel dan mendengarkan suara yang tidak kalian kenal? Nah, adik-adik, kita nggak boleh punya perasaan-perasaan yang takut ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang berani. Meskipun adik-adik tidur di rumah sendirian atau adik-adik pergi kemanapun sendirian, adik-adik tidak boleh takut, karena tidak ada hal-hal yang perlu kita takuti ya, karena ada Tuhan. Kalau kalian mendengar suara, kita harus yakin bahwa hanya suara Tuhan sajalah yang berbicara dalam hati kita ya, pada kita. Nah, bagaimana perasaan kalian saat kalian menyadari bahwa Allah sedang berbicara kepada kalian? Nah, tentu senang sekali ya, kita bahagia kalau Tuhan berbicara pada kita. Tuhan berbicara pada kita tentu senang karena Tuhan ingin menceritakan isi hatinya Tuhan, kita juga menceritakan isi hati kita. Tentu kita akan merasa senang. Next. Nah, saat ini Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, yaitu firman-Nya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman para nabi, perjanjian lama, Tuhan secara langsung berbicara kepada bangsa Israel. Tapi saat ini Allah pun terus berbicara kepada kita, pada saya, pada adik-adik semua melalui firman Tuhan. Nah, tentu saja ya, tadi yang Ibu Mariana bilang bahwa kita tidak mendengar suara Allah. Namun ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mungkin membaca Alkitab, gemari, nah, ingat bahwa adik-adik semua sedang mendengarkan perkataan Allah. Nah, adik-adik semua tidak hanya membaca buku, sebuah buku yang berisi tulisan-tulisan, tapi kalian semua sedang mengalami dalam suatu hal mendengarkan suara Tuhan ya. Sedang mendengarkan perkataan Allah. Samuel mendengarkan suara Allah dan mentaatinya. Kita juga sama, kita harus taat bila ada yang membacakan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Sulit? Tentu saja adik-adik mungkin yang tidak terbiasa sulit, tapi kita harus yakin bahwa bersama Tuhan semua pasti bisa diatasi ya. Next. Nah, sebagai anak Tuhan, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mendengar dan menaati orang tua kita, orang tua adik-adik di rumah masing-masing, seperti membantu orang tua, menyapu yang ringan-ringan gitu ya, membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah dan sebagainya, menjaga adik, membantu ibu masak. Nah, itu juga kita menaati dan contoh sehari-hari gitu ya, dan mendengarkan orang tua kita. Contohnya seperti itu ya adik-adik ya. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai contoh kita mentaati dan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan ya. Dari sekolah juga adik-adik taat pada guru, enggak ngelawan. Misalnya disuruh ngerjain PR, adik-adik ngerjain. Nah, bukannya disuruh ngerjain PR, ngerjainnya yang lain gitu ya, enggak ya, tapi kita harus taat dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Next. Nah, Allah menghendaki kita mendengarkan Dia. Allah menghendaki kita mendengarkan Tuhan, suara Tuhan. Allah ingin kita mempercayai dan mentaati Tuhan ya. Nah, next. Nah, ini yang tadi ya, siapa yang menyertai Samuel saat ia bertumbuh dewasa? Nah, ini menjadi ayat hafalan. Jadi adik-adik harus ingat ya nih. Ayat hafalannya yang ini nih, Samuel 3 ayat 19a. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Nah, jadi yang menyertai Samuel saat bertumbuh dewasa yaitu Tuhan. Ada di ayat hafalan 1 Samuel 3 ayat 19a. Sekali lagi ya, 1 Samuel 3 ayat 19a. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Nah, ini pun berlaku bagi adik-adik, bagi Ibu Mariana sendiri ya. Nah, siapa yang menyertai kita saat kita bertumbuh dewasa? Yaitu Tuhan.
Tuhan sendiri yang akan menyertai Ibu Mariana, yang akan menyertai adik-adik yang ada di rumah, menyertai semuanya, menyertai Ibu Rati, Pak Kaleb, semuanya yang ada dimanapun ya. Next. Nah, siap mendengarkan dan mentaati firman Tuhan? Harus siap ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah meskipun tidak melihat ada di sini gitu ya, tidak terlihat, tapi Ibu Mariana yakin kalian semakin besar, semakin dewasa. Nah, kalian pasti tahu ya yang baik, yang buruk. Nah, kalian harus mau mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke, siap? Berani? Mau? Nah, harus mau ya, seperti Samuel tadi ya. Dia dari kecil sudah tinggal di Bait Allah, sudah jauh dari orang tuanya. Mungkin masa-masa bermain seperti anak-anak yang lainnya tidak dialami oleh Samuel gitu ya. Tapi dia tetap setia, dia tetap merasa bahwa dia tidak merasa bahwa dia merasa aku tinggalnya dari kecil udah di Bait Allah, aku nggak mau gini-gini, enggak ya. Tapi dia tetap anak yang baik ya, anak yang mau mendengarkan apa perintah dari Imam Eli, apa perintah dari ibunya, apa perintah dari Tuhan, semuanya dilakukan. Begitupun dengan kehidupan kita sehari-hari di sini. Ibu Mariana pesen bagi kalian semua bahwa Ibu Mariana gak bisa lihat kalian semua ya, tapi yakin dan percaya bahwa kalian mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Contohnya pada saat minggu hari ini, Ibu Mariana senang bahwa kalian semua ada di depan layar mendengarkan firman Tuhan. Ada yang dari daerah Arca Manik, hello, dari daerah Arca Manik. Ada yang dari daerah Cicahem, hello semuanya. Ada Gloria dan lain sebagainya. Dari Pasir Impun yang banyak ya, grup-grup yang di Pasir Impun, hello, apa kabar? Yang di Sindang Laya, hello. Yang di Cijambe, hello. Yang di Ujung Berung, yang di Manglayang, halo semuanya. Nah, Ibu Mariana yakin kalian semuanya siap untuk mendengarkan dan mentaati firman Tuhan seperti Allah menyertai Samuel tadi. Oke? Nah, sekarang firman Tuhan sampai di sini, tapi Ibu Mariana yakin bahwa Tuhan terus berbicara. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita tutup mata kita berdoa syafaat ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu supaya sehat-sehat aja, dan teman-teman diri. Tuhan berkatilah guru-guru sekolah minggu supaya nggak kena sakit apapun, dan teman-teman Jerry juga. Tuhan berkatilah Jerry juga nggak kena apapun, dan berkatilah mereka. Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia supaya sehat dan sejahtera dan terbebas dari virus corona. Berkati juga bangsa Indonesia supaya sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, misal berdoa ya Tuhan, haleluya, amin. Dah. Amin. Oke adik-adik, nah tadi udah doa syafaat ya. Nah sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat minggu hari ini. Kita akan berdoa penutup dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami, meskipun kami masih kanak-kanak, kami yang beranjak dewasa, beranjak remaja, Tuhan tolong kami dalam hal apapun Tuhan, dalam keseharian kami. Terkadang kami takut Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin Tuhan, dan kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau Tuhan berbicara kepadamu Tuhan. Kami senang Tuhan jikalau dalam kehidupan kami banyak berbicara kepada Tuhan, yaitu dalam doa-doa kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan
selalu senang Tuhan jikalau kami menemui Engkau Tuhan. Tuhan sangat senang jikalau kami anak-anak Tuhan berbicara kepada Tuhan secara bebas Tuhan, bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Bapa, jikalau pada saat pagi hari ini Tuhan, nama-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan itu boleh menjadi suatu Tuhan berkat pada anak-anak-Mu dimanapun berada ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam masa pandemi ini Tuhan, supaya virus corona Tuhan boleh tidak ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tapi semuanya Tuhan kami doakan semuanya supaya yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya adik-adik ya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. To the Lord, do the best. Dadah adik-adik.